Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mencari tahu berapa banyak buah nanas ini mengkonsumsi air pada kurun waktu tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat buah nanasnya itu adalah seperti ini. Kita melakukan pengamatan dari buahnya masih kecil seperti ini sampai nanti buahnya menjadi besar seperti ini. Waktu observasi seperti bisa dilihat di sana sudah ada waktunya dari kapan sampai kapan, dan di sini juga bisa terlihat bagaimana instalasinya di sensor sap flow itu dipasang di pedangkelnya atau di batang buahnya. Nah, ini adalah pola yang didapatkan selama masa observasi ini. Kita bisa lihat bahwa polanya ini tidak ada yang sama dari hari ke hari. Dan kita bisa lihat di sini yang tertinggi adalah 2,5 cm per jam, yang terendah adalah 1 cm per jam. Di mana pola ini dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah dari radiasi matahari atau photosynthesis active radiation. Nah, ini adalah perkembangan buah nanasnya. Kita bisa lihat dari tanggal 10 September, dia bertambah makin besar, dan hingga akhirnya menjadi seperti ini. Dan di sini kita juga bisa melihat polanya itu seperti apa. Sebagai catatan aja, untuk pengamatan ini, tanaman nanas ini ditaruh di teras, jadi kondisinya itu tidak bisa dikatakan dalam kondisi yang sangat optimal atau sangat ideal. Karena sinar matahari itu hanya didapatkan dari pagi hingga siang hari. Saya bicara sinar di sini maksudnya adalah terpapar sinar langsung. Nah, setelah lewat dari jam 1 itu tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, selama masa pengamatan ini terpantau bahwa buah nanas ini menggunakan air sebanyak 14,68 liter. Ini adalah hasil akumulasi dari hari ke hari seperti ini. Oke. Dan kita juga mengkombinasikan pengamatan ini dengan pengamatan suhu lingkungan. Di sini terlihat bahwa suhu terendah ada di suhu 31 dan tertinggi ada di 37. Dan ini suhu ini berlaku fluktuasi dari hari ke hari. Kita bisa melihat di sini fluktuasi naik turun. Kebanyakan di suhu yang turun ini adalah pada saat terjadi hujan. Nah, di sini kita juga bisa melihat ada korelasi di sini, yaitu pada saat suhunya naik, itu biasanya suhu tertinggi itu tercapai biasanya sekitar jam 12 sampai jam 1 siang. Dan setelah itu suhunya turun. Kita bisa melihat ada korelasi di sini. Dan apabila mau dilihat lebih detail, kita juga bisa nanti fokus kepada beberapa waktu yang khusus. Seperti misalnya kita lihat di sini ya. Kita bisa lihat bahwa ini suhunya rendah di sini. Dan di sini juga step flow-nya juga rendah. Nah, dalam implementasi irigasi, artinya pada saat hari seperti ini, sebaiknya kita tidak lakukan irigasi karena buah nanas itu tidak menggunakan banyak air. Nah, ini adalah lebih detailnya bagaimana total penggunaan air dari hari ke hari. Dari sana kita bisa melihat bahwa hari ke hari ini penggunaan air ini sangat fluktuatif sekali, sangat berbeda sekali. Kita bisa melihat tidak ada yang, nah ini ada yang di sini kita bisa melihat agak sama ya di dua tanggal ini. Nah, tetapi dari hari-hari itu sangat fluktuatif. Nah, nanti apa faktor yang mempengaruhi? Nah, dari sana sebetulnya kalau kita punya data lain, contoh seperti data temperatur, humidity, dan PAR, maka kita bisa mencari korelasi. Sebetulnya faktor apa nih yang berpengaruh terhadap penggunaan air untuk masuk ke buah ini. Nah, ini kalau misalkan kita kombinasikan seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Kita bisa melihat ya. Nah, nanti bagaimana korelasinya ya kita mencari datanya.
Otomatis hal ini akan lebih baik apabila pengamatan ini dilakukan dalam kurun waktu yang lebih panjang. Seperti kita lihat di sini, pengamatan ini hanya dilakukan dalam kurun waktu 75 hari dan dalam kondisi buah sebetulnya sudah terbentuk. Nah, bagaimana apabila pengamatan ini dilakukan dalam kondisi buah yang lebih kecil? Nah, terus bagaimana juga dengan kita berikan treatment yang lain, misalnya kita berikan pupuk yang berbeda. Nah, bagaimana apa yang terjadi kalau kita kurangin airnya? Apa yang terjadi kalau kita perbanyak airnya? Nah, pengamatan-pengamatan ini sangat menarik dan sampai di titik ini kelihatannya belum banyak yang melakukan pengamatan water use di pedangkel atau mungkin sepertinya belum ada. Satu hal yang saya mau tambahkan lagi adalah untuk instalasi sevlometer di pedangkel seperti ini tidak mudah. Kita sudah melakukan ini dengan beberapa kali dan membutuhkan teknik khusus untuk bisa menginstal sensor di pedangkel dan untuk bisa mendapatkan pola data seperti ini. Kalau sekedar instalasi bisa. Nah, tetapi apakah instalasi ini bisa mendapatkan hasil yang baik? Nah, itu satu pertanyaan lagi. Jadi kesimpulannya, sevlometer ini dapat digunakan untuk mengukur kecepatan aliran sep dan pada akhirnya adalah untuk mengukur water use daripada pedangkal buah nanas ini. Dan di sini ada kecepatannya, terlihat yang paling rendah berapa, paling tinggi berapa, dan penggunaan airnya juga di sini kita bisa lihat setiap hari dia menggunakan 0,13 sampai 0,22 liter. Nah, sebagai catatan, ini kondisinya tidak bisa dikatakan optimal apabila instalasinya atau apabila tanaman ini ditempatkan di sebuah tempat yang memang kondisi ideal, maka otomatis nilainya pun akan berbeda. Nah, satu hal lagi yang bisa diamatin, bagaimana kalau kita melakukan um, pengamatan ini di dalam kondisi pot atau misalkan di hamparan terbuka. Nah, bagaimana kita melakukan ini dengan varietas nanas yang berbeda. Nah, bagaimana kalau misalkan di dataran tinggi dan dataran rendah? Dan hal-hal ini setahu saya belum banyak yang melakukan pengamatan, terutama di nanas. Oke, demikian presentasi hari ini. Semoga berguna dan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau apabila ingin melakukan kolaborasi dengan PT Labodia Prima, dapat menghubungi nomor yang ada di sini. Terima kasih.